Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi Allah kesehatan, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan juga mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diberi kemudahan atas segala urusan-urusannya, baik yang sifatnya dunyawiyah maupun yang sifatnya ukhrawiyah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kali ini saya akan membaca kitab Kifayatul Awam. Kitab Kifayatul Awam, yang mana kitab ini isinya menerangkan tentang akidah. Tentang akidah atau tauhid atau biasa dikenal mengaji sifat 20. Nah, adapun kita mempelajari akidah, mempelajari ilmu tauhid atau sifat 20. Nah, itu jelas sekali hukumnya adalah fardu ain. Jadi setiap satu persatunya umat Islam wajib untuk belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah atau sifat 20. Tak ubahnya kita setiap umat Islam diwajibkan untuk belajar ilmu fikih. Nah, adapun buah daripada kita itu belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, nah itu buahnya adalah agar supaya kita itu bisa ma'rifatul ilah, bisa mengenal Tuhan kita melalui sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi buah daripada kita itu belajar ilmu akidah, ilmu tauhid adalah kita itu akan bisa ma'rifat, mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat kesempurnaannya. Karena ma'rifat itu sendiri dalam kitab Matan Zubad dikatakan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqomah. Artinya awal kewajiban atas manusia itu adalah ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan. Bistiqonin dengan dalil-dalil yang pasti, yang tidak bisa dibantahkan lagi. Maka dengan adanya bahwa ma'rifat itu adalah awal kewajiban atas setiap manusia, maka dari mana jalannya kita itu bisa ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan? Maka tak lain
jalan untuk kita bisa ma'rifatul ilah adalah dengan kita mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu akidah atau sifat 20. Maka dengan demikian melalui sifat 20 atau mengaji akidah, nah buahnya itu kita akan bisa ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengaji bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam kita memahami tentang kajian yang akan kita kaji. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sambil santai kita mengaji kitab Kifayatul Awam ini, sambil rokokan, sambil kopian. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ayya'rifa khamsina aqidatan. I'lam, ketahuilah bahwasanya yajibu, wajib syara atas setiap umat Islam untuk memakrifatkan 50 akidah. Kewajiban untuk memakrifatkan 50 akidah. Bahasa yajibu yang artinya adalah wajib. Nah, ini maksudnya wajib di sini adalah wajib syar'an. Wajib menurut syara atau agama. Maksudnya wajib syara atau agama itu adalah wajib menurut Allah dan Rasulnya. Nah, adapun definisi wajib syara, nah itu adalah bila mana kita kerjakan, kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita itu meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu wajib syara. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib syara, wajib agama. Yang artinya bila mana kita itu mengerjakan sholat 5 waktu akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan dosa atau siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka penting sekali kita itu memahami kata yajibu yang ada dalam kitab ini, Kifayatul Awam. Bahwa yajibu di sini yang dimaksud adalah wajib syara. Karena wajib itu sendiri tidak sebatas wajib itu wajib menurut syara. Akan tetapi wajib itu ada wajib menurut akal. Ada juga wajib menurut adat. Jadi kesimpulannya, wajib itu ada wajib secara syara, ada wajib secara akal, ada wajib secara adat. Maka dikhawatirkan kita itu keseliru, salah memahaminya.
maka akan beresiko fatal. Maka di sini jelas bahwasanya wajib yang dimaksud di sini adalah wajib syara, bukan wajib akal, bukan wajib adat. Bahkan nanti kita akan menjumpai lagi kata-kata yajibu. Nah, maka seketika kita menjumpai kata-kata yajibu, itu perlu juga ditafsirkan apakah wajib syara, apakah wajib akli, apakah wajib adat. Karena ilmu akidah ini erat hubungannya dengan wajib akal, wajib adat, dan juga wajib syara. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jadi jelas bahwasanya wajib syara atas setiap umat Islam, yang sudah mukallaf akil balik, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, apapun profesinya, jabatannya, dan dimanapun berada. Kewajiban atas umat Islam, nah, untuk ayya'rifa khamsina akidatan. Kewajiban untuk memakrifatkan daripada 50 akidah. Jadi 50 akidah ini wajib secara syara untuk dimakrifatkan oleh setiap umat Islam, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Sehingga konsekuensinya, kalau 50 akidah ini dimakrifatkan, maka umat Islam tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau 50 akidah ini tidak dimakrifatkan, maka akan mendapatkan dosa atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali bagi kita untuk memakrifatkan 50 akidah ini. Jadi bila mana ada seseorang setelah balik, telinganya belum pernah mendengarkan mengenai 50 akidah, maka selama itu dia berdosa. Karena ini sudah menjadi kewajiban atas setiap umat Islam. Selama itu dia tidak mendengar atau memakrifatkan daripada 50 akidah, maka selama itu dia berdosa. Maka sebuah anugerah besar bagi kita seketika hati kita itu tergerak untuk belajar tauhid, untuk mengaji ilmu tauhid. Jadi jelas sudah bahwasanya wajib syara atas setiap umat Islam, baik laki-lakinya maupun prianya maupun wanitanya, dimanapun berada, untuk memakrifatkan 50 akidah. Nah, 50 akidah ini adalah hasil daripada gabungan atau hasil daripada menjumlahkan daripada 20 sifat wajibnya Allah, 20 sifat mustahilnya Allah, 1 sifat jaiznya Allah, 4 sifat wajibnya Rasul, 4 sifat mustahilnya Rasul, dan 1 sifat jaiznya Rasul. Nah, ini kalau kita gabungkan 20 tambah 1 berarti 41, kemudian ditambah 1, maka totalnya adalah 50. Nah, ini yang dinamakan khamsina akidatan, 50 akidah. Kalau kita perinci, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiznya Rasul, 41. 4 sifat wajibnya Rasul, 4 sifat mustahilnya Rasul, 1 sifat jaiznya Rasul. 4, 4, 1, 9.
41 tambah 9 totalnya adalah 50. Nah, ini 50 akidah tidak boleh tidak wajib terhadap umat Islam satu persatunya baik laki-laki maupun wanitanya berkewajiban untuk memakrifatkan daripada 50 akidah tersebut. Nah, adapun yang dimaksud dengan makrifat, makrifat itu adalah idrokun jazimun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Idrokun jazimun, menemukan sebuah keyakinan yang pasti, yang hebat 100%, yang sekira-kiranya tidak ada keraguan-raguan lagi. Dan keyakinan itu sesuai dengan bukti-buktinya. Kemudian nasyi'un an dalilin, keluar atau lahirnya keyakinan tersebut dari dalil. Nah, itu namanya adalah makrifat. Jadi makrifat itu kita mempunyai sebuah keyakinan yang pasti, yang hebat, yang membaja 100% dalam hati, yang tidak ada lagi keraguan. Kemudian keyakinan kita itu sesuai dengan bukti-buktinya dan lahir daripada dalil. Nah, itu adalah makrifat. Wa kullu aqidatin wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayarifa laha dalilan ijmaliyan au tafsilian. Wa kullu aqidatin, setiap-tiap akidah daripada 50 akidah. Nah, itu kewajiban atas setiap umat Islam untuk mengetahui dalilnya. Jadi setiap-tiap akidah daripada 50 akidah tadi, nah itu wajib terhadap umat Islam secara wajib syara untuk mengetahui dalil. Nah, ini kewajiban ini untuk mengantisipasi agar supaya makrifat kita itu sah. Karena makrifat itu sendiri perlu dalil. Kemudian agar supaya kita itu mengetahui dalilnya, kita terbebas, kita terlepas, tidak tergolong, tidak termasuk daripada imannya orang-orang yang taklid. Karena bagi orang-orang yang mempunyai keyakinan mengenai 50 akidah, bila mana tanpa dalil, maka itu namanya taklid, bukan makrifat. Maka agar supaya keimanan kita itu tidak termasuk keimanan taklid atau muqallid. Karena muqallid itu sendiri atau taklid itu sendiri nanti ada bahasanya adalah termasuk sesuatu yang diperdebatkan antara ulama. Maka agar supaya kita itu tidak termasuk keimanannya orang yang taklid, maka wajib bagi kita itu untuk mengetahui di setiap keyakinan kita itu daripada 50 akidah itu mengetahui tentang dalilnya. Baik dalilnya itu ijmalian secara dalil ijmali atau tafsilian, atau dalilnya secara dalil tafsili. Jadi dalilnya baik itu dalilnya dalil ijmali secara global garis besar, atau dalilnya dalil tafsili secara terperinci, secara detail. Maka saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
setiap akidah daripada 50 akidah yang telah kita yakini itu wajib harus kita sertai dalil-dalilnya agar supaya kita itu terlepas dari golongan orang-orang yang keimanannya diperdebatkan oleh para ulama, yaitu imannya orang-orang taklid. Mungkin itu saja dulu bahasan kita mengenai kitab Kifayatul Awam yang menjelaskan tentang akidah. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini di kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.